Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rahmasari dengan NIM F1C121024 dari kelas R2 Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan 7 praktikum kimia organik lanjutan atau kimia organik 2 yang berjudul sintesis senyawa turunan dihidropyrimidon. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu untuk menjelaskan reaksi tiga komponen Biginelli, menjelaskan teknik identifikasi produk menggunakan data spektrum IR, UV-Vis, NMR, dan juga MS. Alat dan bahan. Alat yang diperlukan dalam percobaan kali ini yaitu penangas es, kertas saring, batang pengaduk kaca, plat KLT, pemanas listrik, NMR, kondensor reflux, corong pemisah, PIR, pompa vakum, batang pengaduk magnet, lobu ukur 25 mili. Untuk bahan yang diperlukan dalam percobaan ini yaitu aquades, vanilin urea, etil asetoasetat, etanol 95%, metanol difluorometana, dan HCl pekat, asam klorida pekat. Skema kerja pada percobaan kali ini yaitu ditambahkan urea, ditambah vanilin, ditambahkan 0,48 etil asetoasetat, ditambah etanol, dan ditambahkan 2 tetes HCl. Setelah HCl ditambahkan, larutan akan menjadi berwarna kuning. Kemudian dipasang rangkaian reflux, direflux selama 90 menit, didinginkan pada suhu es, didapat kristal setelah proses reflux. Kemudian kristal telah didapatkan pada proses reflux tersebut dicuci menggunakan aquades dingin, dikeringkan, lalu ditimbang berat awalnya, kemudian direkristalisasi menggunakan metanol, dikeringkan kristal yang diperoleh, lalu ditimbang berat kristal rekristalisasi, dan didapatkan filtrat hasil kristalisasi dan rekristalisasi, lalu dilakukan uji KLT. Adapun hasil pembahasan didapat seperti pada tabel ini. Berdasarkan percobaan ini, sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu reaksi Biginelli. Reaksi Biginelli merupakan reaksi multikomponen yang biasa digunakan untuk mensintesis senyawa turunan dihidropyrimidon atau DHPM. Dalam satu tahap reaksi dari 3 komponen, yaitu senyawa aldehida, senyawa karbonil dengan metilena atau metil asam, dan senyawa urea atau turunannya dengan menggunakan katalis asam. Pada percobaan kali ini dilakukan sintesis senyawa turunan di hidropyrimidon, yaitu senyawa dihidropyrimidon atau DHPM, dan turunannya adalah senyawa heterosiklik yang disintesis oleh reaksi multikomponen seperti reaksi Biginelli ini. Senyawa 3,4 dihidropyrimidin 2-ion dihasilkan dari reaksi siklokondensasi ketoester dengan aldehida dan urea menggunakan katalis asam. Metodenya umumnya menggunakan 3 reaktan yang sederhana secara bersama-sama, yaitu aldehida, beta diketoester atau beta dikarbonil, dan urea atau thiourea dengan adanya asam untuk menghasilkan dihidropyrimidon ataupun TIO. Hasil perlakuan dan pengamatan pada sintesis senyawa turunan dihidropyrimidon seperti tabel ini. Senyawa dihidropyrimidon sendiri adalah hasil reaksi kondensasi Biginelli dari aldehid, etil asetoasetat, dan juga urea yang memiliki aktivitas biologis baik seperti antimikroba, anti-tumor, antihipertensi, maupun pengobatan lainnya seperti anti peradangan. Alternatif katalis yang dapat digunakan pada percobaan ini bisa digunakan zeolit alam yang memiliki sifat berupa kemampuan untuk meningkatkan selektivitas dan aktivitas proses yang lebih bersih serta mudah dipisahkan setelah produk terbentuk. Contohnya terdapat pada mekanisme reaksi ini yang bagian atas, di mana menggunakan katalis zeolit yaitu aldehida direaksikan dengan urea dan juga etil asetoasetat.
menghasilkan 3,4 dihidropyrimidin 2IH on melalui reaksi siklokondensasi Biginelli. Aldehidanya yaitu benzaldehid. Pada perlakuan etil asetat sebanyak 0,48 mili ditambahkan dengan 0,15 urea ditambah dengan 0,38 gram vanilin dimasukkan ke dalam labu bundar yang berukuran 25 mili. Menghasilkan warna putih pada larutan. Kemudian ditambahkan etanol dengan kadar 95% sebanyak 1 mili, di mana pada perlakuan ini vanilinnya tidak larut. Kemudian ditambahkan etanol. Setelah ditambahkan etanol, ketiga senyawa ini dicampurkan akan terjadi penyerangan gugus amina pada urea, gugus C pada aldehid dan vanilin serta elektron dari ikatan-ikatan rangkap diberikan pada atom O. Atom O akan bermuatan negatif, sedangkan atom N akan bermuatan positif. Atom O di sini akan mengikat atom H yang berikatan dengan atom N dan H+, kemudian akan terbentuk hidronium. Sepasang elektron bebas pada atom nitrogen akan membentuk ikatan rangkap dan hidronium pun akan lepas. Enolat yang terbentuk dari asetoasetat akan menyerang ikatan rangkap yang kemudian terjadi siklisasi hingga akhirnya terbentuk senyawa-senyawa turunan dihidropyrimidon, yaitu etil 4, 4 hidroksi, 3 metoksifenil, 6 metil, 2 okso, 1, 2, 3, 4 tetrahidropyrimidin, 5 karboksilat. Gugus-gugus yang berperan penting dalam percobaan ini yaitu gugus amina dan juga gugus aldehid. Fungsi penambahan etanol 95% adalah sebagai pelarut yang menghasilkan senyawa dihidropyrimidinon. Kemudian ditambahkan HCl pekat atau asam klorida sebanyak 2 tetes yang kemudian dipasang reflux selama 90 menit. Hal ini mengakibatkan larutan berwarna kuning dan sedikit larut. HCl di sini berfungsi sebagai katalis yang dimana dia membantu mempercepat jalannya reaksi, namun HCl ini tidak ikut bereaksi. Pada umumnya mekanisme reaksi dari Biginelli adalah seperti mekanisme di bawah ini, di mana aldehida direaksikan dengan etilacetoasetat dan juga urea akan menghasilkan suatu turunan dihidropyrimidon. Kemudian perlakuan selanjutnya didinginkan pada suhu kamar. Larutan menjadi warna orange kecoklatan. Dilanjutkan dengan pendinginan di dalam penangas es sambil perlahan digores menggunakan batang pengaduk yang bertujuan untuk menyatukan kristal yang masih tertempel ataupun membentuk kristal supaya makin banyak. Lalu dipasang kertas saring, lalu disaring kristal dan didapatkan kristal berwarna orange. Dicuci kristal tersebut dengan air dingin yang bertujuan untuk menghilangkan pengotor yang masih tersisa dan agar kristal lebih murni lagi dari sebelumnya. Dikeringkan kristal dan ditimbang kristal tersebut. Berat kristal didapatkan sekitar 2,36 gram dan dihitung rendemennya. Didapatkan rendemen sebesar 90,67% yang menandakan kristal tidak terbentuk dengan sempurna. Berdasarkan literatur idealnya, rendemen untuk pembentukan kristal yaitu sebesar 100%. Hal ini dapat terjadi akibat masih terdapat kristal yang tidak ikut terbentuk atau melarut pada saat kristalisasi, atau juga dapat disebabkan oleh kurang optimalnya keadaan reaksi yang menyebabkan masih ada kristal terlarut berwarna orange di dalamnya atau dalam larutan yang sedang dianalisis. Kemudian diuji titik leleh kristal dengan melting point aparatus atau alat yang digunakan untuk mengukur titik leleh dari senyawa yang sedang diuji, di mana titik leleh yang didapat yaitu sebesar 133 derajat Celcius. Berdasarkan literatur, titik leleh yang baik adalah berkisar antara 185 hingga 190 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan kristal yang didapat belum murni sehingga titik leleh yang didapatkan lebih rendah daripada literatur. Di KLT
hasil dengan 1 mili diklorometana dan 1 tetes metanol untuk memisahkan senyawa organik dan bisa diuji spektrumnya. Dikristalisasi lagi menggunakan metanol, di mana fungsi metanol adalah untuk menghilangkan pengotor yang masih tersisa dari kristalisasi sebelumnya, dan juga karena metanol bersifat polar. Kemudian setelah dicuci, kristal dikeringkan dan ditimbang lagi, lalu dapat berat sebesar 2,14 gram. Dihitung rendemennya. Kemudian di KLT lagi dengan 1 mili diklorometanol dan 1 tetes metanol, di mana metanol ini bersifat polar dan diklorometanol bersifat lebih polar lagi daripada metanol ini. KLT ini berfungsi untuk memisahkan senyawa organik, mengamati laju reaksi pada senyawa organik ini, dan juga memeriksa kemurnian produk dari kristal tersebut. Faktor yang dapat mempengaruhi KLT ini adalah kejenuhan ataupun uap larut, kualitas dan kualitas fase gerak, keaktifan adsorbannya atau daya serapnya, dan juga serta teknik dari kondisi pemisahan tersebut. Mekanisme reaksi untuk sintesis senyawa turunan dihidropyrimidon adalah seperti gambar ini, di mana direaksikan dengan urea, benzaldehyde dengan urea, sehingga akan menjadi seperti ini, dan juga hasil akhirnya akan membentuk ini, turunan dihidropyrimidon. Adapun kesimpulan yang didapat dari percobaan ini, yaitu reaksi 3 komponen Biginelli adalah reaksi siklokondensasi multikomponen. Pietro Biginelli pertama kali memperkenalkan reaksi siklokondensasi Biginelli pada tahun 1893. Reaksi Biginelli ini menggunakan komponen atau reaktan dalam wadah reaksi yang berada pada wadah tunggal. Reaksi Biginelli juga biasa digunakan untuk mensintesis senyawa turunan dihidropyrimidon. Identifikasi dengan UV vis berdasarkan pada cahaya ultraviolet dan juga sinar tanpa oleh suatu senyawa. Sedangkan menurut spektrum MS ataupun spektrofotometri massa berdasarkan pada massa fragmen yang muncul, fragmen yang hilang, dan juga berdasarkan pada massa ion molekulnya. Begitupun juga dengan spektrum IR dan juga spektrum NMR. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Terima kasih.